Ini bocoran dari jubir MK. Besar kemungkinan pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin itu bisa kena diskualifikasi kalau tidak bisa membela atau kalau tidak bisa membenarkan. Sedangkan bukti-bukti yang dibawa oleh Andika Hendi sangat kuat, bahkan media pernah meliputnya, ada yang meliput secara sengaja maupun tidak sengaja. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali membahas seputar tentang politik. Dan politik hari ini ya, hari ini tanggal 9 Januari 2025, MK membacakan gugatan dari pasangan Andika Hendi seputar Pilgub Jawa Tengah. Oke, biar lebih jelasnya lagi saya akan bacakan dari situs resmi ya. Ini situs resmi sidang MK hari ini, membacakan gugatan yang dilayangkan oleh pasangan Andika Hendi ya. Ini saya bacakan ya, ini dari situs resmi ya. Sidang PHPU Pilgub Jateng di MK, Andika Hendi ungkit kedekatan Jokowi dengan paslon Ahmad Lutfi dan Taji Yassin, dan MK menyatakan besar kemungkinan pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taji Yassin itu bakal kena diskualifikasi karena bukti-bukti yang dibawakan oleh Andika Hendi sangat menyambung dengan yang disorot oleh media selama ini. Jadi MK itu memaklumi, MK itu sudah tahu kayak gitu sebelum ada gugatan Andika Hendi. Saat proses kampanye pilkada di Jawa Tengah memang kecurangan-kecurangan itu diliput oleh media ya, secara sengaja maupun tidak sengaja. Oke, saya lanjutkan lagi. Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pada Kamis 9 Januari 2025 atau hari ini ya. Adapun agenda hari ini adalah sidang PHPU pemilihan Gubernur Jawa Tengah atau Pilgub Jateng yang diajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Pasangan yang kita akrab sebut Andika Hendi itu menggugat dugaan keterlibatan mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dalam Pilgub Jawa Tengah. Adapun Jokowi dinilai memiliki sejarah hubungan yang dekat dengan rival mereka, yaitu Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Terlihat hubungan sejarah calon gubernur Ahmad Lutfi dengan Kapolda Jawa Tengah, PJ Gubernur Jawa Tengah, beserta struktur di bawahnya dan struktur ASN. Dengan pusat hubungannya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kata kuasa hukum Andika Hendi, Roy Jensen Siagin, ketika membacakan dalil-dalil gugatannya di hadapan Mahkamah Konstitusi hari ini ya. Menurut Roy, pemilihan kepala daerah atau pilkada Jawa Tengah telah dikondisikan sedemikian rupa. Keterlibatan Jokowi di Pilgub Jawa Tengah, lanjut Roy, dimulai dari pemilihan nama bakal calon gubernur yang diinginkan ya. Jadi sebelum ada pemilihan itu Jokowi sudah menyatakan bahwa pasangan yang akan ditentukan itu sudah ditulis dan sudah diatur kemenangannya sedemikian rupa, dan ini bukti-buktinya sangat jelas ya. Bahkan saat kampanye pun Jokowi itu ikut kampanye langsung seperti di Purwokerto dan di Tegal ya. Itu Jokowi turun langsung ke lapangan, bagi-bagi kaos, bagi-bagi bansos. Nah, untuk bansos itu kan waktu diliput oleh media katanya sembako murah, padahal itu diberikan secara gratis dengan catatan memilih pasangan nomor urut Ahmad Lutfi dan Taji Yassin nomor urut 2. Itu seperti itu. Bahkan di sini tuh media pada saat itu ada yang sengaja meliput, ada pun yang tidak sengaja meliput, dan MK sudah mengetahui ya gitu. Oke, saya lanjutkan. Dalam perkara nomor 236 PHPU, pimpinan sidang adalah Hakim MK Suhartoyo sebagai Ketua Pansel dan didampingi Guntur Hamzah serta Daniel sebagai anggota. Adapun berdasarkan
laman resmi Mahkamah Konstitusi, pasangan nomor urut 1 Andika Hendy telah mendaftarkan gugatannya secara daring pada Rabu 11 Desember 2024 sekitar pukul 10 malam atau 22.13 menit. Permohonan mereka terregistrasi dalam akta pengajuan permohonan nomor urut 266 PAN-MK. Telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024 oleh Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi alias Hendy. Demikian tertera dalam situs Mahkamah Konstitusi yang diakses pada Rabu 11 Desember 2024. Sebelumnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Hendy yang diusung PDI Perjuangan memperoleh suara 7.870.084 suara berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah pada hari Sabtu 7 Desember 2024. Sementara rivalnya Ahmad Lutfi dan Taji Yassin yang didukung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus mendapat 11.390.191 suara. Suara terbanyak diperoleh pasangan calon nomor urut 2 kata Ketua KPU Jawa Tengah ya. Jadi di setiap TPS di pedesaan itu kebanyakan yang unggul itu suara pasangan nomor urut 1 Andika Hendy. Tetapi kenapa di penghitungan di KPU itu yang unggul justru pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Oleh karena itu MK saat ini sudah mencurigai dari sebelum ada gugatan, MK itu sudah curiga. Nah sekarang sudah ada gugatan, bahkan bukti-buktinya sangat kuat. Ini bocoran dari jubir MK. Besar kemungkinan pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin itu bisa kena diskualifikasi kalau tidak bisa membela atau kalau tidak bisa membenarkan. Sedangkan bukti-bukti yang dibawa oleh Andika Hendy sangat kuat, bahkan media pernah meliputnya. Ada yang meliput secara sengaja maupun tidak sengaja. Pada saat kampanye itu kan ada beberapa ASN, beberapa pejabat negara termasuk Presiden ke-8 Prabowo itu yang secara terang-terangan ikut kampanye ya. Jadi pemerintah itu ikut kampanye kayak gitu, harusnya kan tidak, dan MK mengetahui itu. Oke, untuk video saya kali ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke.